dari kami juga sering melakukan pelatihan seminar. Sebenarnya kalau untuk fasilitasnya sendiri ada berapa kamar sih, dan juga ada berapa ruang meeting roomnya sendiri di Hotel Amel ini? Oke, untuk Hotel Amel sendiri ini kita saat ini sedang ada di 57 kamar, itu dengan 3 tipe yang berbeda. Kita mulai dari standar, superior, dan bisnis. Nah, untuk ruangan meetingnya sendiri, ini salah satu ruangan meeting kita untuk kapasitas 100 orang yang sebenarnya. Tapi kita itu di bawah ada kapasitas 1.500 orang. Nah, untuk wedding sendiri kita di sini itu bisa menampung sampai 5.000 tamu undangan untuk wedding. Wow. Nah, mungkin ibu-ibu nanti yang ingin menginap di sini, nah siapa tahu nih nanti dari Ibu Darmayanti, dari Ibu Elvi, dari Ibu Elvira mungkin nanti ada kuis. Kita akan support juga untuk voucher. Serius? Kali ini kita memberikan. Boleh dong tepuk tangannya dong. Teman-teman pengen menginap di sini. Oke, lanjut Pak. Itu menarik sekali. Iya, kita berikan voucher gratis menginap. Oke. Gratis menginap. Hari ini Pak. Hari ini. Ya, Coba. hari ini. Hari ini kita berikan spesial voucher itu di kamar bisnis. Untuk 1 malam. Ada syarat dan ketentuannya enggak Pak? Syarat dan ketentuannya nanti akan disampaikan ya. Mungkin tadi saya juga mohon maaf ini pembukaannya mungkin saya sedikit grogi atau apa. Memang akhir-akhir ini saya selalu pulangnya itu di atas jam 2 malam Ibu. Ya Allah. Kebetulan kita juga di Aceh akan PON. Iya benar. Kita selalu kegiatan rapat-rapat terus, dan alhamdulillah hotel ini juga terpilih salah satu untuk CGM menginap selama 1 bulan. Subhanallah. Itu aja sih yang bisa disampaikan Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ramadan dan juga Ibu Tasya yang juga ikut mewakili di sini. Ibu duduknya di sini terus ya Bu ya. Oke, nah tadi juga teman-teman, halo teman-teman baru datang. Wah, ada cantik nih. Kalian laki-laki nggak pengen nih kenalan nih? Iya dong. Abang-abang ini sudah merdeka secara finansial by the way. Gue baru dulu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang hadir di sini. Ini nggak salah saya bilang tadi. Nanti Bu nanya ya Bu. Ya kan betul ya Bu ya. Ibu rajin nanya. Siapa tadi kakak yang jilbab merah lupa? Karami nanti tanya ya, kan pengen juga bobo di sini sama ayam kan. Tapi kalau adik-adik ini belum bisa ya, belum boleh ya Pak ya kalau belum sah. Kalau mereka belum merdeka berarti. Boleh sama kawan, sama keluarga. Oke. Nah juga teman-teman yang baru hadir, terima kasih banyak untuk kesempatan di pagi hari ini, dan kita langsung saja untuk memasuki materi pertama ya, yang ini akan dibawakan materinya oleh Miss Elvira Syuhada yang akan memaparkan materi tentang merdeka finansial untuk perempuan kreatif. Jadi ini teman-teman peserta, seorang momspreneur, anak 1, aktif di dunia literasi, memenangkan beberapa perlombaan menulis baik tingkat provinsi maupun nasional, dan saat ini Miss Shu, kalau saya panggilnya Miss Shu, gimana tangan kalau Miss Shu? Cewek-cewek? Iya kan, Miss Shu gitu. Nah beliau ini juga sedang melanjutkan S2 di bidang manajemen bisnis di Surabaya. 3 tahun membangun usahanya ya Miss, mulai dari rumah penjualan produk seluruh Indonesia bahkan juga ke luar negeri. Kegiatannya sehari-hari saat ini mendampingi IRD untuk mentoring pengembangan usaha mereka, betul ya Miss Shu ya? Dan di usia 30 tahun beliau ini mendapatkan omset 1M. Siapa yang pernah lihat uang 1M? 1M dong. Itu banyak. Itu kalau beli cepi-cepi berapa ya bisa dapat ya? Nah di umur beliau yang baru 30 tahun kemarin itu mendapatkan omset 1M pertama saat kondisi kita sedang COVID. Kita tahu COVID ini memutus mata rantai kita semua dalam pekerjaan. Banyak yang diputuskan kontrak kerjanya, dan ini bisa bikin kita saat COVID itu frustasi, betul ya Ibu ya? Kalau adik-adik dulu masih umur berapa di COVID dulu sayang? Masih kuliah? 20. Dan kuliah juga sempat yang kayak daring ya? Oke, dan memang COVID itu membuat kita sangat
frustasi. Tapi bagaimana caranya agar kita mampu untuk meng-up lagi kinerja kita untuk tetap bisa survive menghadapi hidup. Dan juga Miss Yanti ini punya trik dan tips bagaimana menjadi perempuan mandiri. Kepada Miss Elvira Syuhada, saya silahkan Miss. Oke, nah Miss, Miss hari ini sehat ya Miss? Sehat. Nggak apa-apa, jujur aja, kalau nggak baik-baik aja tinggal ngomong. Baik, jadi informasi ini sedikit, Mishu harus baik. Mishu hari ini harusnya mengisi materi kita selama 30 menit teman-teman. Tapi kadarullah, beliau kemarin beberapa hari lalu sempat kecelakaan yang mengakibatkan tangan kirinya cedera ataupun patah. Kemudian tadi pagi juga beliau lagi-lagi diuji, ada sedikit insiden ya. Tapi alhamdulillahnya beliau menyempatkan diri di sini untuk teman-teman semuanya. Jadi saya berharap sambil menikmati makanan yang ada di atas meja teman-teman, snack, kue, apa adanya, kita mendengarkan pemateri dari Mishu. Silakan Mishu. Masya Allah, makasih banyak Kak Tia. Jadi semangat ya kita ya, kerja Kak Tia ya. Langsung kita datangkan presenter TVRI Aceh loh ke sini. Best banget ya, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyaknya orang-orang yang ada di Aceh, alhamdulillah Allah pilihkan kita berada dalam ruangan ini ya yang sangat mewah dan Masya Allah nyaman sekali, ada AC-nya lagi Masya Allah ya, dengan sajiannya juga Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran untuk tim Amel, Bapak GM Masya Allah, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan ya, sebenarnya ketika kita berkumpul seperti ini, itu kita tidak datang dengan sendirinya, tapi kita dipilih oleh Allah untuk menggerakkan langkah kita. Dan ketika kita niatnya benar ya, mari sama-sama kita meluruskan kembali niat kita pada saat kita berkumpul untuk belajar ya, untuk ilmu. Sesungguhnya para penduduk langit sedang membentangkan sayapnya dan mendoakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Masya Allah ya, antara satu waktu menuntut ilmu dengan berikutnya Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Mari kita luruskan niat lagi. Mungkin ada yang datang karena dari perusahaan gitu ya, Masya Allah. Ada yang datang karena dari sendirinya gitu. Apalagi ada bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak di sini temanya perempuan tapi bapak hadir, Masya Allah ya. Insya Allah nanti bisa sharing ilmunya kepada istrinya ya, ataupun calon istri. Masya Allah. Jadi ketika udah dapat istri bisa sharing Insya Allah. Jadi seperti itu, mari kita luruskan niat. Tidak ada yang sia-sia ketika berhadir di sini. Insya Allah akan dapatkan pengampunan dari Allah ya. Semoga dihapuskan dosa-dosa kita, ditambahkan pahalanya, dan orang-orang yang memudahkan langkahnya menuju menuntut ilmu ya, maka Allah mudahkan langkahnya untuk menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya selamat beri salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat, ahlul baitnya, dan kepada kaum muslimin yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Baik, ibu semuanya, ataupun teman-teman ya, panggilannya teman-teman ya. Nah, kebetulan tema kita dari Mishu sendiri itu perempuan merdeka, merdeka finansial bagi perempuan kreatif. Kenapa harus merdeka finansial? Ada yang bertanya. Kebetulan ya kita akan bikin selain dari Hotel Hermes itu ada door prize, dan kita juga mohon maaf ya Bapak ya dari Hotel Amel, lidahnya kepeset tadi, mohon maaf. Jadi dari Amel kita ada door prize, dan insya Allah kita juga ada door prize lainnya untuk yang aktif nanti ikuti arahan dan catatan dari Mishu. Bakal dapat satu box kolagen baju, ini usaha Mishu, jadi yang mau glowing ya, siapa bisa dapat ini. Silahkan nanti kita periksa ya catatannya ya Kak Tia ya, diperiksa di catatannya tuh siapa yang paling lengkap, paling bagus ya sesuai dengan arahan, itu dapat kolagen. Dan sama Miss Yati sama Bunda Esi juga dapat nanti satu ya. Jadi silahkan fokus ya teman-teman yang mau dapat, yang mau glowing.
kenapa harus merdeka secara finansial? Ada yang ingin ditanya, boleh silakan Umi Siti. Kenapa? Sebentar, saya pinjamkan mic saya, tapi ibu jangan bawa pulang mic saya ya. Soalnya saya di rumah nggak ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Miss Yu tadi menanyakan kenapa harus merdeka finansial. Saya pernah mendengar Muslim itu tidak boleh miskin. Jadi mau perempuan atau laki-laki harus jadi orang kaya. Kenapa? Karena hanya orang kaya, bukan hanya orang kaya. Orang kaya lebih banyak peluang untuk membantu orang lain. Jadi salah satunya adalah perempuan Indonesia, perempuan Aceh harus merdeka secara finansial. Terima kasih juga. Terima kasih Umi Siti. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Umi. Baik teman-teman semuanya, dan ternyata ketika kita memiliki finansial freedom yang bahasa kerennya, hampir 50% permasalahan sosial itu terselesaikan. Ada yang punya masalah di sini? Masalah keuangan? Semua nih semua. Masalah anak sekolah ya? Masalah IPA nakal ya? Ya. Kemudian masalah apa lagi? Dengan tetangga, masalah dengan saudara. Biasanya kalau kami dengan tim besar itu kan sangat kekeluargaan itu sangat harus dijaga ya. Pokoknya harus sering berkunjung gitu kan. Itu membutuhkan biaya, dan kalau misalkan lagi ada orang menikah, ya kalau misalkan ada pernikahan, kemudian orang melahirkan, kemudian ada orang meninggal, dan itu semua butuh dana ya teman-teman. Dan ketika kita memiliki kekuatan finansial yang kuat, maka insya Allah ya banyak sekali permasalahan sosial itu yang terselesaikan. Bahkan saya bisa katakan lebih dari 50% permasalahan sosial itu terselesaikan gitu. Bahkan orang yang julid ada kan, orang yang sering kata-katain kita. Nah, orang-orang yang gitu kayak gitu dikasih hadiah aja sering-sering. Kalau udah punya finansial yang bagus, dikasih hadiah itu mingkem tuh. Nggak bakalan julid-julid lagi teman-teman. Itu tips ya. Jadi kalau misalkan ada yang suka julitin gitu kan, udah kasih saja hadiah gitu kan, kasih bakso, kasih tas. Kalau ada kemudahan, masya Allah. Sombong ya. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya Mishu pengen sharing strategi bisnisnya. Kadarullah kondisi Mishu seperti yang Kak Tia sampaikan. Pada saat kita pengen jumpa hari Rabu lalu, Mishu kecelakaan dengan sepeda motor. Kadarullah, subhanallah ya, bentuk sepeda motornya setengahnya hancur, tapi dengan izin Allah kami masih selamat. Tidak ada yang berdarah, hanya saja ada pergeseran tulang. Jadi Mishu tidak bisa duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama, harus langsung istirahat. Jadi mohon izin ya, Mishu hanya sharing pengalaman Mishu saja, di mana pengalaman Mishu mendapatkan omset 1 miliar pertama. Boleh? Ya, Mishu sama seperti teman-teman. Saya mahasiswa UIN Araniri, kemudian menikah, kemudian punya anak dan duduk di rumah saja awalnya. Setelah saya berpikir, kok hidup seperti ini saja ya, saya tuh butuh lebih gitu dari segi aktivitas, kemudian karena biasa aktif di kampus. Alhamdulillah setelah 3 tahun vakum, dari 5 tahun ya, hampir 5 tahun vakum tidak ada aktivitas, memutuskan untuk mencari bisnis ya teman-teman ya. Kenapa Mishu tidak mulai dengan membangun usaha sendiri, tapi Mishu mencari mentor dulu, yang paling penting guru ya. Jadi Mishu sekarang aktif bersama mentornya Mishu ya. Beliau itu orang Surabaya, salah satu ya calon crazy di Surabaya lah, karena circle-nya circle crazy di Surabaya. Alhamdulillah itu mentornya Mishu ya. Jadi karena kalau misalkan bangun usaha sendiri dari nol itu terlalu banyak resiko. Kemudian Mishu tuh sekarang aktif di, ya boleh disebutkan Miss ya. Ini usahanya Mishu sekarang jualan produk kecantikan. Ini bukan MLM, tenang saja. Jadi Mishu tuh belajar tahan batiknya itu di sini. Kemudian kita dipersiapkan untuk punya produk sendiri nantinya. Gitu.
Baik, Mishu punya beberapa poin penting aja yang Mishu sampaikan. Teman-teman, sebelum kita pengen punya uang yang banyak, siapa yang nggak punya, dan siapa yang nggak pengen punya kemerdekaan finansial kan? Pasti semuanya pengen gitu. Nah, sebelum itu semua kita dapatkan, pernah nggak teman-teman tuh menyiapkan dulu, seandainya nih Allah udah kasih uang 1 miliar, mohon izin ya dibuka ini ya, buku sama ini yang sudah dikasih apa nih? Memo. Kertas ininya, apa sih namanya? Ya, kertas notnya, ya, kebetulan dia udah dikasih sama Hamel, ya. Silahkan dibuka semuanya sama pulpen. Nanti dengan tulisan terbaik, insya Allah akan kita kasih dompet. Bismillah. Nah, pernah nggak terpikir teman-teman semuanya yang pengen dapat financial freedom, sudah tahu nggak seandainya Allah tuh ngasih teman-teman hari ini dikasih 1 miliar, mau bawa kemana? Bisa jadi kita tuh belum dikasih hari ini karena kita belum tahu mau bawa kemana. Ya punya istri beruntung udah tahu gitu. Coba teman-teman bayangin ya, apa sih yang jadi kebutuhan teman-teman? Tapi ternyata nggak cukup di situ. Bukan hanya tentang kebutuhan kita loh, tapi kita harus menyiapkan wadah-wadahnya, wadah penampungannya. Karena ini kata mentor Mishu ya, rezeki yang diberikan kita itu ibarat kita makan nasi. Kalau kita makan terus, tapi nggak ada pengeluaran, apa yang terjadi dengan perut kita? Meledak. Ya, benar, meledak. Jadi, waktu sayang sama kita, makanya belum dikasih, karena belum pernah mencoba menyiapkan wadahnya, contoh wadahnya. Misal ya, ada satu pesantren terdekat di depan rumah teman-teman. Saya akan bersedekah setiap bulan 1 juta untuk pesantren itu, misal. Kemudian saya akan memberikan, teman-teman tentukan dulu butuhnya berapa. Ini pengalaman pertama Mishu ya, sebelum Mishu mulai bisnis itu, Mishu tuh memulai dari menyusun mindsetnya Mishu. Ya Allah, saya butuh gaji 6 juta sebulan, tapi saya mau di rumah dan saya mau tetap mengasuh anak saya, dan saya nggak mau disuruh-suruh orang. Gue enaknya aja, terserah. Karena saya yakin kita tuh punya Allah yang maha kaya. Mau kita doa, kan katanya berdoalah maka akan aku kabulkan. Ya udah, Mishu pegang aja janji Allah. Maka Mishu mulai dari mana? Dari why faktornya. Dari 2 poin ya, tolong ditulis 2 poin ini. Poin yang pertama, siapkan wadahnya. Coba tulis teman-teman. Teman-teman tuh butuh uang tuh berapa dulu? Tulis di atas. Butuh uangnya berapa? Sebulan boleh, setahun boleh. Jangan sedikit, kita punya Allah yang maha kaya. Mishu alhamdulillah tulisnya butuh 6 juta per bulan. Biiznillah, setelah Allah kasih usaha, itu biiznillah 10 juta per bulan. Nah, insya Allah ya. Tapi ya itu ya pasti nggak, maksudnya nggak selalu seperti itu. Ada kadang lebih naik atau kadang lebih turun, seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan target kita. Jadi teman-teman udah punya, sudah ada angkanya, sudah tolong tunjuk tangan kalau sudah ada angka kebutuhannya. Ditulis nih ya. Iya, semua ditulis. Jangan-jangan Mishu mau bagi-bagi dulu ya. Masya Allah. Amin. Sudah, yang bapak-bapaknya sudah ada angkanya. Kalau yang udah mungkin bisa di Bisa, coba angkat tangan tulis gitu ya. tangan berapa sih kebutuhan kita, aminkan sama-sama. Kita nggak tahu doa siapa yang Allah kabulkan. Ayo, ada yang mau mulai? Tinggal tulis doang kok, udah susahnya 300 juta saya untuk beli rumah gitu. Jadi saya menangkan dulu, nama saya Kosami. Berapa, Pak? Ya Coach, Saya di sini menulis 10 juta per bulan karena pernah saya targetkan segitu, dan tapi alhamdulillah Allah permudah. oh, sudah dapatkan 10 jutanya Coach. Malahan lebih dari itu, Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti harus naiknya lagi Coach. insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini bukti ya teman-teman ya, kalau Coach Rami ini beliau udah mengalami banyak proses penempaan website, jadi mindsetnya udah bagus.
Jadi beliau nggak ragu-ragu lagi di menulis angka. Ketika kita ragu-ragu menuliskan angka besar, maka kita sebenarnya sedang ragu. Benar nggak sih Allah bakal mengabulkan permintaan kita? Ya kita aja belum yakin gimana Allah mau mengabulkannya ya. Iya, benar. Sepertinya kita mindset aja, kita polanya diri dulu dengan Allah, kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita mengadu hanya ngadunya sama Allah aja. Keajaiban itu pasti akan datang. Masya Allah, barakallahu ya, Coach Rafia. Iya. Oke teman-teman, Mishu mau bikin breakdown target, mungkin salah satu yang punya usaha di sini. Jadi Mishu lebih pengen interaktif sih sebenarnya. Jadi teman-teman bisa lakukan ini di rumah ya. Sudah ada angkanya. Selain Coach Rafi siapa? Tolong tulis tangan aja dari sini. Muncul aja. Ya tolong diaminkan ya. Tolong diaminkan yang tunjuk-tunjuk tangan. Silahkan abang yang baju batik ini. Ya, siapa namanya? Namanya siapa bang? Akbar. Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dari Buka Refleksi. Jadi target saya itu per tahun gak banyak sih, cuma 100 juta aja. Amin. Kabul iman ya. Amin ya Allah, mudahkanlah. Oke. Sudah ada ini wadah penampungannya? Wadah sih belum, tapi kita ini masih merintis. Enggak, maksud saya ditentukan. Untuk mana kan 100 juta itu? Bisnis gitu. Bisnis. Benar, Bapak mau bisnis, tapi bisnis itu kan udah ada uangnya nanti dari hasil bisnisnya. Mau dikemanain aja, untuk orang tua berapa, pesantrennya berapa, untuk keluarga kemana? Benar, itu yang harus ditentukan dulu teman-teman. Kayak pertama kita kan harus bantu orang itu. Enggak, ini bukan Misalnya aja, Misanti. Oke, makasih Bang Akbar ya. Tapi jelasnya dulu ya. Kami jelasin dengan Misanti dulu. Misanti butuh uangnya berapa? Saya mau sedikit tapi banyak bagi saya Allah. Saya mau 1 miliar untuk tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang pertama saya mau umroh sekeluarga. Yang kedua saya mau lanjut S2. Amin. Yang ketiga saya mau tambah kamar untuk bapak, saya bawa pulang ke rumah orang tua saya. Amin. Yang keempat, setiap bulan saya mau buat pertemuan gratis bagi masyarakat Aceh. Amin. Yang selanjutnya jadi haru ya habis. Selanjutnya saya mau jalan-jalan sama belanja-belanja. Tidak masalah ya. Satu lagi, saya mau investasi, beli kantor. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jangan salah ya. Ketika frekuensi kita sama seperti ini ya, untuk langit pun melihat ya. Benar ini dia. Kabulkan doanya nanti, insya Allah ya. Mungkin nggak dalam waktu dekat, dalam waktu 1-2 tahun, insya Allah mudah-mudahan ya. Seperti itu ya, Bang Akbar ya dan teman-teman ya. Wadah yang dimaksudkan itu, seperti saya kasih ilustrasi tadi ya. Kita makan nih, kita kasih rezeki ke dalam tubuh kita. Kita kan harus keluarkan. Kalau enggak jadi punya penyakit. Tahu nggak? Kenapa orang-orang kaya yang dikasih uang banyak, mereka nggak pernah ngerasa cukup, terus mereka itu suka hambur-hamburin uangnya. Kalau makan siang di Singapura, nanti makan malam udah di Paris. Kayak gitu. Kemudian belinya tas remes-remes gitu. Kenapa? Karena konsep uang itu dia tuh butuh keluar. Ketika nggak keluar sakit. Tapi orang-orang yang nggak punya tauhid, dia akan salah dalam penggunaan uangnya. Jadi yang paling penting di antara kita punya uang dulu, kita tuh luruskan tauhid kita dulu. Gitu. Kita udah menyediakan dulu penampungannya kemana, wadahnya kemana. Ya Allah, kalau saya tuh punya uang sebulan, gaji saya 100 juta, maka sekian untuk ini, sekian untuk ini, sekian untuk ini, sekian untuk ini. Itu harus punya teman-teman. Tolong ditulis ya, yang paling detail dan rinci kecuali pemateri. Insya Allah kita bikin, kita kasih dompet. Silahkan ditulis teman-teman, nggak rugi kok. Buat yang belum percaya sama konsep ini, tulis aja, yakin aja. Kalaupun belum yakin, tulis aja pokoknya. Mishu itu berawal dari tahun 2011.
diajarin sama mentor Mishu untuk menuliskan 100 impian. Banyak hal-hal yang tidak mungkin kemudian bisa jadi mungkin. Salah satunya, teman-teman tahu nggak Cat Steven? Siapa yang tahu Cat Steven? Yusuf Islam. Ada yang kenal Yusuf Islam? Dia itu penyanyi UK. Dia itu seperti Michael Jackson-nya di UK, di Inggris. Mishu itu sangat terharu dengan kisah beliau masuk Islam. Kalau dipikir, mungkin nggak sih seorang Mishu yang anak Aceh jumpa sama artis dunia seperti itu? Pakai logika, jauh kan? Jauh ya Miss ya? Jauh. Tapi Mishu tulis, Mishu tuh mau jumpa loh sama Cat Steven. Dan ternyata ketika mindset kita itu bagus, benar, yakin sama Allah, hal yang nggak mungkin itu bisa terjadi, teman-teman. Anak Cat Steven datang di acara pernikahan Mishu. Dan dia berkunjung ke rumah Mishu, namanya Sister Maimanah Islam. Wow. Masya Allah, itu kayak Mishu tuh kayak Masya Allah ya. Setelah 2 atau 3 tahun dari Mishu tuliskan itu. Kalau bahasa sekarang, manifestasi. Nah, jadi hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam bersikap. Karena kata itu mencipta. Dia bilang, aduh saya nggak ada uang. Jangan pernah katakan itu pesan orang tua saya. Jangan pernah katakan. Waktu saya, kondisi ayah saya juga dulu kecelakaan kerja, Miss. Kami dulu punya usaha. Jadi memang keluarga kita tuh dagang dulu. Kita punya usaha berjaya lah di Sabang. Kemudian bangkrut karena kejadian tahun 97. Dan jadi kemudian kami bangkrut. Tapi ketika kami kembali posisi nol, orang tua kami selalu bilang, "Nak, jangan pernah katakan kata-kata nggak ada uang." Kenapa? Itu kan esensinya Allah itu maha kaya loh. Kita mungkin nggak punya, tapi kita punya Allah yang maha kaya. Jadi Mishu pengen benerin dulu nih mindsetnya teman-teman, mungkin loh di angka itu. Dan hal yang paling mustahil sekalipun yang kayak Steven-nya di Inggris, Mishu-nya di Aceh, dan ternyata anak Cat Steven langsung datang ke rumah Mishu, acara pernikahannya Mishu, dan jadi acara walimahan internasional. Kata jujur ya, waktu kecil Mishu kan suka nonton Disney ya. Ada yang sama kayak Mishu nggak sih nonton Princess? Itu kan kok di kerajaan itu kan datang orang-orang dari internasional ya, berbagai macam kerajaan ya. Mohon maaf ya, walaupun itu Mishu nggak support ya Disney itu, tapi kadarulahnya waktu kecil seperti itu. Dan Mishu pernah berpikir ketika Mishu nikah, itu pengen datang orang-orang internasional ke pernikahannya Mishu. Ada dari ternyata ada dari Inggris, dari Prancis, dari Turki. Wallahualam, itu nggak mungkin itu loh Kak Tia, tapi mungkin bagi Allah seperti itu ya. Jadi selalu ditulis teman-teman, wadahnya apa aja, poin-poinnya. Yang kedua yang harus kita miliki di awal ketika bangun usaha adalah miliki Y factor. Y factor itu adalah bahan bakar. Kenapa teman-teman tuh harus punya uang segitu? Mishu, ini sedikit cerita, kondisi Mishu alhamdulillah sekarang sebagai seorang single mom yang 100% membiayai anak sendiri. Jika Mishu tidak belajar dari awal tentang bangun usaha, wallahualam ya, mungkin banyak perempuan-perempuan hari ini yang kondisinya subhanallah ya, ketika tidak memiliki skill membangun usaha. Jadi teman-teman semuanya, poin yang paling penting adalah Y factor. Tentukan Y factor teman-teman. Jadi awalnya Mishu bangun usaha itu karena ingin menyelamatkan rumah tangga, walaupun akhirnya tidak terselamatkan karena uang. Ya, itu Y faktornya gitu. Jadi saya ingin pindahkan ayah anak saya itu ke Banda Aceh karena kami dalam kondisi jauh di perantauan, itu tidak bagus dan tidak sehat, terlalu banyak pihak ketiga yang mengganggu ya ketentramannya. Jadi atmosfernya yang nggak baik ya, baik ya. gitu kan. Jadi beliau tidak yakin untuk pindah ke Banda karena masalah finansial. Jadi Mishu usaha ini Y faktornya nih kayak mana caranya Mishu di rumah bisa punya usaha, bisa bantu orang tua, dan sekaligus bisa yakinin suami untuk ke Banda Aceh. Nah, itu Y faktor yang kuat karena itu jadi bahan bakar. Teman-teman silahkan tentukan Y faktornya. Kenapa saya harus punya usaha? Misalkan umroh gitu, mau berbakti pada orang tua, boleh. Mau punya rumah sendiri supaya nyaman, Boleh. itu boleh. Boleh. Oke, baik, terima kasih banyak nih Mishu, juga waktunya kita sudah habis untuk Mishu. Dan teman-teman tadi yang sudah menulis,
kita nanti akan cek nanti di sesi tanya jawab gitu ya teman-teman ya. Saya ke Mishu, terima kasih banyak. Ya, Luar biasa sama-sama. sekali. Tapi satu tips aja kali ya. Boleh. Tadi habis banyak waktu di latihan ya. Satu tips untuk rezekinya dimudahkan sama Allah, ini saran dari guru saya. Teman-teman silahkan, ini harus fokus yang sudah punya anak, silahkan bersama anaknya. Yang belum menikah, silahkan bersama orang tuanya. Ini top tier banget. Guru saya itu sekeluarga itu prestasinya nasional bahkan internasional. Caranya seperti ini. Jadi teman-teman usahakan bisa sholat tahajud bareng-bareng sekeluarga, kemudian ajak anak-anaknya, kemudian berdoa. Teman-teman berdoa terlebih dahulu ya, yang udah punya anak, yang belum berarti dengan orang tuanya. Anak berarti beliau, kita yang anaknya dengan orang tua. Ini insya Allah ya dipraktekin, ini luar biasa nih hasilnya. Jadi kalau saya punya anak, saya juga punya orang tua. Dua-duanya tidak ya, sebagai anak dan sebagai orang tua lebih top tier lagi, gitu kan? Jadi silahkan dikumpulin dulu anaknya. Kalau nggak mau dikumpulin juga nggak apa-apa. Kalau sama anak bisa kita kumpulin, tapi orang tua mungkin nggak bisa ya. Kalau pertama kita dengan orang tua dulu ya, karena ada dua golongan di sini. Kalau misalkan kita dengan orang tua, teman-teman, misalkan lihat di rumah ada kasur ayahnya atau ibunya yang belum rapi, silahkan rapikan. Kamar mandi orang tua silahkan bersihkan, hal-hal seperti itu. Setelah membersihkan itu, teman-teman doain orang tuanya. Doain orang tuanya. Sehari berapa kali ada doain orang tua? Sholat doang. Iya, Ya, macam-macamnya gitu. Ada cara mengingatkan diri sendiri. Tulislah list doa untuk orang tua itu minimal 40. Boleh bahasa Indonesia ya. Boleh. Boleh. Ditulis lagi harus ditulis karena basic saya menulis memang. Jadi ditulis aja doa untuk orang tua. Teman-teman mau doain apa untuk orang tuanya? Baik. Diberikan husnul khotimah, diberikan rezeki yang lapang, diberikan kesehatan. Silakan 40 listnya, gitu. Sudah tuliskan ke orang tuanya. Kemudian setelah teman lakukan pengabdian ke orang tuanya, doakan orang tuanya, kemudian minta didoakan. Oke, baik. Atau teman-teman berdoa sendiri kemudian minta diaminkan sama orang tuanya. Dan sebagai orang tua, teman-teman ajak anak-anak nih, doain anak-anaknya, kemudian suruh anaknya untuk berdoa. Lalu teman-teman mendoakan anaknya seperti ini formatnya. Ya Allah, apapun yang menjadi doa baik dari anak saya, maka kabulkanlah. Jika dia minta rezeki, maka berikanlah rezeki yang banyak-banyak. Diulangi kata yang banyak dan berkah seperti itu. Iya, jadi kalau kita minta yang sedikit rugi aja, kita punya Allah Maha Kaya itu juga ya. Teman-teman, ini PR untuk hari ini di sesi tanya jawab. Nanti kita akan cek lagi pertanyaan yang pengen ditanya ke Mishu dan juga pemateri yang lain. Terima kasih Mishu, selesai. Oke, baik, saya ke Pak Ramadan dulu. Pak, tadi menanggapi soal paparan materi dari Mishu nih, soal ada harapan-harapan. Kalau Pak Ramadan sendiri, mohon maaf sekali, orang Aceh, Pak? Ya, saya asli Aceh. Oh ya, oke. Berarti jelas Aceh. Bisa. Oke, Pak. Jadi kan Anda ini sudah menjabat posisi yang mentereng lah di sini di Amel Convention Hall ini. Pastinya seorang Pak Ramadan juga punya impian. Kira-kira gimana nih impiannya ke depan? Apa ini berkaitan dengan materi dari Mishu tadi ya Pak ya? Silakan Pak. Terima kasih Ibu. Jadi saya tadi waktu Mishu cerita seperti itu, saya teringat masa saya dulu. Jadi awal-awal saya berkarir di hotel itu gak mudah Ibu. Ya. Jadi dulunya saya itu berkarir awal kalinya itu di bagian housekeeping, itu di public area. Nah setelah itu bertahun saya kerja di situ sampai saya diangkat jadi akunting Ibu. Di akunting. Nah saya ketemu salah satu abang angkat saya Ibu, itu dari Malaysia. Jadi pernah suatu hari kita bertemu, duduk di salah satu warung kopi. Dia melihat tangan saya Ibu. Nah dulu saya itu punya dendam sama orang. Saya punya dendam sama orang. Orangnya itu ya orang tua, tapi bukan orang tua kandung, orang tua. Saya anggap orang tua. Nah di situ beliau bilang, kamu lupakan dendam itu. Kamu lupakan dendam itu, insya Allah kamu akan terbuka rezekinya. Benar Ibu. Saya sampai merinding bicaranya. Benar. Pelan-pelan saya melupakan dendam itu, pelan-pelan.
akhirnya apa? Finansial saya naik. Ya. Jadi saya itu salah satu penerus ayah karena almarhum sudah nggak ada. Jadi saya ada satu adik, satu ibu juga, kakak ada sudah nikah. Nah jadi finansial saya itu dulu hancur waktu almarhum meninggalkan kita. Nah, jadi dendam itu saya lupakan sampai akhirnya saya berada di titik ini. Nah untuk berada di titik ini pun saya nggak menyangka sebenarnya ini. Karena pada saat COVID kita itu pernah kena PHK. Nah saya yang membiayai keluarga, pernah uang di ATM itu hanya 50.000, tapi nggak bisa narik. Nggak bisa narik lagi. Saya berharap, ya Allah gimana saya memberi makan ibu saya besok. Tapi saya nggak pernah putus di rumah itu, saya nggak pernah ada. Dalam arti saya bergerak terus keluar. Saya mencari kerja sampai saya pernah jualan kebab dulu. Jualan apa? Kebab. Oke, kebab. Saya punya bisnis kebab sampai saat ini. Nah, yang saya nggak pernah lupain adalah ketika saya punya uang saku ini, mungkin bagi-bagi cowok yang masih merintis seperti Bang Akbar tadi, katanya dia perintis. Saya teringat, ingat ketika kita memiliki gaji Bang, dulu gaji saya itu di hotel nggak gede Bang, 1.500.000. Saya bayar motor 800.000. Tinggal berapa? Saya berikan semuanya ke orang tua saya. Saya berikan semua ke orang tua saya nol. Gimana saya bisa berangkat kerja untuk beli bensin aja saya susah. Alhasil saya ngojek Bang. Orang tua saya nggak tahunya saya keluar. Mungkin saya ngopi, tapi saya nggak ngopi Bang. Saya bikin ngojek untuk mencari uang untuk bisa pergi ke tempat kerja untuk mendapatkan uang 1,5 juta itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya terus memberikan uang itu ke ibu. Saya cuma titip satu, Bu, tolong doain saya. Tolong doain saya. Itu aja. Dan jangan pernah mengeluh untuk tidak pernah ada uang. Itu aja. Kita kadang-kadang itu butuh orang yang support. Nah, tapi kita jangan lupa berdoa juga. Nah, yang disampaikan isu ini mungkin tadi sedikit menyentuh saya sebenarnya Ibu. Sedikit menyentuh saya karena posisinya saya nggak langsung jadi di posisi ini. Saya dulu dari bawah sampai akhirnya sekarang nggak mudah. Nah, bagi laki-laki mungkin yang pertama punya ibu, tolong dijaga baik-baik, dimaksimalin lah. Alhamdulillah sampai saat ini saya punya bisnis juga Ibu. Saya ada bisnis laundry. Dulunya saya nggak nyangka omset saya itu sebulan bisa sampai 50 juta bersih Ibu. Sampai saat ini. Apakah uang yang kita berikan ke ibu itu terus? Dulu saya kasih ke ibu itu sekitar 500.000. Sekarang saya bisa ngasih beliau itu sampai 5 juta dalam sebulan dari hasil bisnis saya itu. Semakin banyak rezeki kita yang diberikan sama Allah, semakin banyak juga kita harus mengeluarkan untuk ibu. Karena kesenangan hati ibu itu adalah ridhanya Allah. Itu sih. Itu dari guru saya itu, dari Bang Alam dari Malaysia. Itu sih. Dia mengangkat saya dari adiknya. Jadi pada saat COVID itu membuat saya benar-benar terpukul lah. Ya. Jadi alhamdulillah dengan sedikitnya rezeki kita berbagi, ada wadahnya, insya Allah kita dapat lebih lagi Bang, insya Allah. Sampai saat ini alhamdulillah finansial saya terus bertambah. Harapan saya sih ke depan saya ingin membawa ibu saya umroh. Amin. Itu aja. Amin. Boleh kita minta bersama dan juga tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ramadan sekali. Pak, ini baru sesi pertama kita udah terharu gitu ya, haru biru. Tapi saya tadi memang goosebumps gitu, merinding. Ya kan, seorang laki-laki masih ingat sama ibunya. Udah ada contoh nyatanya gitu. Jadi Saya merinding ini Bu, saya merinding betul. Saya kalau ketemu ibu saya nggak pernah banyak cerita, saya nggak pernah cerita Bu, saya capek saya ini. Saya cukup kalau pulang ke rumah itu saya kadang-kadang pulang itu sampai jam 2 malam Ibu. Saya pas
pasti menyempatkan waktu untuk pulang karena saya ketuk rumah, saya pegang kunci satu. Iya. Yang saya lihat adalah kamar ibu saya. Iya. Saya lihat mungkin perut ibu masih naik turun nggak ya? Benar. Oh aman berarti. Pergi lagi saya di hotel. Bener. Karena saya kadang-kadang stay di hotel ibu. Tapi saya menyempatkan waktu 5 menit saja saya lihat ibu saya di rumah udah aman. Berarti ibu saya baik-baik saja. Itu aja. Bener pula Pak, itu relate loh sama kita semuanya. Cuma pengen ngecek mamanya doang apakah masih bernafas gitu ya. Benar ibu. Iya. Saya orangnya paling gengsi untuk bicara sama ibu. Waduh. Ya. Jadi itu aja sih. Pak, Mungkin Ibu masih alhamdulillah sehat. alhamdulillah sehat. Amin. Kita doakan semuanya untuk ibu-ibu kita yang ada di sini juga. Ya, dan saya juga teringat ya saya pernah dengar dulu ceramah dari Ustadz Hanan Hataki ya. Katanya gini, orang yang paling durjana di dunia itu adalah orang yang menyanyiakan orang tua, salah satunya adalah ibu gitu. Jadi saya ingat banget dulu kenakalan saya pribadi. Mohon maaf ini Miss agak gergetan ya. 1 menit aja. Jadi waktu dulu orang tua mama saya tuh telepon, saya sering mengabaikan teleponnya. Kayak ngerasa, bentar aja lah, bentar lagi lama. Bahkan juga kalau mama saya nelfon tuh sering bilang nih, mak tuh udah aja telepon, gak ada wong gitu ya. Dan ternyata pada satu hari mama saya tuh berhenti bicara karena stroke. Dan pada akhirnya mama meninggal, tidak pernah lagi saya bisa mendengar dering teleponnya. Sampai sekarang itu di layar kunci HP saya adalah mama memanggil. Dan itu luar biasa, sampai sekarang saya berharap walaupun itu udah gak ada kemungkinan lagi ya. Oke, mudah-mudahan ibu kita di sini sehat, orang yang sudah melahirkan kita gitu ya, kemudian membesarkan kita dengan penuh. Apalagi saya respect sekali dengan single parent yang meninggal ayah kita di waktu kecil mungkin. Dan untuk adik-adik laki-laki, ingat kata Mishu dan juga kata Pak Ramadan, bahagiakan ibu kalian. Karena di usia kalian ini kan bukan usia untuk membahagiakan perempuan lain. Usia dimana kalian memang harus berkarir ya, untuk membahagiakan ibu kalian. Dan jangan sering telepon pacar kalian tengah malam, tapi ajak ibu kalian bicara. Saya sudah merasakan ibu saya sudah nggak ada lagi, saya mau nelfon siapa? Jadi saya sering telepon teman-teman ini yang di depan ini, cuma bilang, Miss saya kangen sama mama, udah nggak bisa jumpa ya. Oke, terima kasih banyak Mishu, Pak Ramadan, luar biasa sekali. Saya terus untuk orang tua Bapak. Miss, ini langsung aja tanpa kita membuang waktu ya. Kita langsung ke paparan selanjutnya. Tarik nafas dalam-dalam teman-teman. Diminum air putihnya. Jangan lupa senyum. Bahagia terus hari ini. Kita sambut Miss Darmayanti selaku Direktur Eksekutif MPA Academy, yang kali ini beliau akan mengupas tentang Merdeka Menjadi Cantik dengan 5B. Yang saya tahu nih 5B ini adalah Breathe, Beauty, Brain, and Live ya. Tapi sebelumnya saya sarankan kepada teman-teman untuk mencatat poin-poin apa saja yang bisa nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena kalau untuk duduk sama Miss Yanti kalian harus bayar mahal sekali ya. Hari ini kita undang Miss Yanti. Silakan Miss Yanti, kami persilakan waktu Anda 30 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kakak moderator yang nggak mau dipanggil ibu, kakak presenter TVRI, juga manajer radio Kontiki, mudah-mudahan terus suksesnya, yang tadi sudah buat haru biru kita sampai meneteskan air mata, karena ternyata benarlah ibu adalah jantung dari kehidupan yang ada masih bersyukur, yang nggak ada seperti kami hanya bisa melantunkan doa. Dan juga saya juga menyampaikan isu ternyata harus izin karena nggak boleh duduk lama-lama, masih harus ke terapi. Jadi terima kasih Mishu sudah menyempatkan hadir walaupun nggak bisa terus menampingi kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan Mishu jujur bagi kita semua. Saya juga mencatat, artinya apa yang diberikan oleh beliau ada manfaatnya ke kita, dan mudah-mudahan Allah mencatat sebagai